Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Oke, jadi teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial ataupun tentang review barang-barang yang ada di counter. Tapi pada video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman semua. Dan menurut saya ini adalah pengalaman yang buruk. Jadi saya harap cukup saya aja yang mengalami, teman-teman jangan sampai mengalami, karena menurut saya ini fatal akibatnya jika kita sampai mengalami kejadian seperti ini. Jadi ini tentang penipuan jenis baru. Penipuan jenis baru. Jadi kalau biasanya penipuan itu kita misalnya transfer terus barang nggak datang, atau kita transfer terus diblokir atau bagaimana. Nah, tapi ini penipuan jenis baru. Kita ditransfer, orang beli sama kita, tapi kita ditipu. Orang tetap beli tapi kita ditipu. Nah, ini menurut saya penipuan jenis baru. Dan harus kita semua waspadai, terutama bagi teman-teman yang berbisnis di bidang online. Harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Jadi kronologinya gini teman-teman. Sekitar seminggu atau 2 minggu lalu, saya ingat saya itu hari Jumat gitu, itu kita ada transaksi jual beli di handphone. Jadi perlu teman-teman ketahui, kita selain di sini jual beli perdana, kuota, aksesoris handphone, servis dan lain sebagainya, kita juga jual handphone. Tapi untuk handphone itu tidak kita pajang di etalase, tapi rata-rata semuanya kita jual online melalui Facebook atau Shopee atau Tokopedia, Bukalapak gitu, dan OLX gitu. Yang paling sering adalah OLX dan juga Facebook dengan sistem COD. Dan handphone yang kita jual itu semuanya insya Allah aman, tidak ada barang ilegal ataupun black market ataupun barang-barang yang dia sortiran, barang-barang rusak terus kemudian di remake lagi sehingga bagus. Tidak ada barang-barang seperti itu. Semua barang-barang kita insya Allah aman, karena kita beli langsung dari user ataupun dari counter rekan-rekan kita yang ada di Jakarta. Ataupun kalau misalnya ada orang-orang di sekitar yang lewat terus kemudian jual ke sini, kalau full set sih pasti jelas gitu kan, ada kardusnya. Tapi kalau yang batangan pasti kita akan selidiki, kita akan minta KTP-nya, dan kita akan membuat perjanjian di atas hitam putih. Itu di atas 2 materai. Kalau materai 6.000 2. Jadi si penjual sama si pembeli yang menyatakan bahwasanya handphone ini adalah benar milik si penjual tersebut. Jadi insya Allah semua handphone yang ada di kita itu aman. Tapi ini bukan masalah handphonenya teman-teman, tapi ini tentang transaksinya, sistem transaksinya. Ini yang benar-benar kita curigai dan saya sangat tertipu sekali. Jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Pada waktu itu kita menjual handphone Samsung A10s. Itu kita jual di Facebook juga, di OLX juga, di Carousel juga, di Shopee sama Tokopedia kita upload waktu itu. Tapi di OLX ternyata ada respon gitu ya. Nah terus ada yang nawar 1 juta. Berarti kan kalau misalnya hitung-hitungan kan udah masuk, ya langsung saya respon cepat. Saya kirim WhatsApp. Nah kemudian dia beralih ke WhatsApp. Nah pada waktu itu dia langsung chat, dia nanya kondisi HP bagaimana. Ya saya jelaskan sesuai postingan, kondisi HP masih mulus, tidak ada minusnya gitu kan, cuman ada lecet-lecet aja. Nah pokoknya saya udah jelaskan. Terus kemudian dia deal, kata dia itu buat adenya. Jadi nanti kalau udah deal sama dia, nanti dia yang transfer. Nah yang jadi pertanyaannya, yang jadi curiganya itu dia yang transfer gitu, tapi adenya nanti yang ambil. Oke lah, mungkin kalau misalnya saya transaksi sama si adenya terus dia transfer mau wajar ya. Tapi enggak, ini yang dia minta kayak gini. Kalau dia udah transfer, baru HP-nya boleh diantar. Jadi kan yang anehnya, dia belum tahu tempat saya. Akun itu juga bukan atas nama counter, itu akun pribadi. Terus saya juga nggak tahu dia siapa, dia tinggalnya di mana, profilnya juga nggak ada gambarnya gitu kan. Pokoknya bener-bener aneh. Ya, kok bisa dia percaya gitu? Ya, mungkin ada aja lah orang-orang yang kayak gitu. Tapi ini udah mulai ada kecurigaan di situ. Terus kata dia malamnya saya telepon, ternyata checklist 1 nggak aktif. Besoknya baru ngabarin lagi. Dia bilang alasannya semalam saya kambuh vertigo saya katanya. Dia di rumah sakit, katanya lagi sakit. Oke, ya, wajar mungkin karena orang sakit. Nah setelah itu dia bilang dia mulai transfer katanya. Gak lama setelah itu masuk transferan tuh satu persatu. Saya kira bakal langsung transfer 1 juta gitu kan. Setelah itu langsung saya antar. Tapi enggak, ini transfernya aneh. Sistem pola transfernya juga aneh. Pertama masuk ada sekitar 150 ribuan, kemudian nanti ada masuk berapa 200. Pokoknya semua itu transferan itu masuknya dari rekening yang berbeda, dari sumber yang berbeda dengan jumlah yang aneh-aneh. Ada 176, ada 300 berapa, ada yang 800, ada yang total sampai 1.800.000. Padahal HP-nya harga 1 juta, di total sampai malam. Bahkan sampai besok paginya malah masih tetap masuk ke rekening saya. Nah saya tanya, "Teh ini kok transfernya dari rekening yang berbeda-beda, terus kok
sekarang transfernya jadi total 1.800.000 ya mas, itu kelebihan katanya mertua saya atau apanya gitu di alasan teh. Anehnya gak lama kemudian dia minta ditransferkan semuanya dulu 1.800.000 ke dia, nanti dia biar transfer sekali gitu ya, biar satu kali transfer ke sayanya gitu. Nah ini kan aneh, kok dananya udah semua masuk ke saya, terus dia minta ditransfer semua total 1.800.000 itu ditransfer ke rekening dia. Nah saya mulai curiga, kata saya nggak bisa teh kalau caranya kayak gitu ya. Bukan saya nggak percaya atau si teteh nanti nggak jadi beli, saya bukan takut masalah itu, cuman saya curiga dari sumber uangnya. Saya bilang kayak gitu, itu mah uang saya mas, gini-gini kok jadi saya dipersulit. Nah mulai aneh tuh, mulai aneh. Dia ada kata saya nggak mempersulit teh, silahkan teteh kalau mau temuin ke tempat saya. Nanti kalau emang mau ditransfer semua nggak apa-apa, yang penting saya udah ketemu sama si tetehnya, karena saya takut, bener-bener takut aktivitasnya mencurigakan kayak gitu. Tapi kata oh ya udah saya ambil yang 1 juta aja, transfer yang 800. Ya saya mikir ya udahlah, kalau emang kayak gitu mungkin dia emang dimarahin kali sama suaminya, karena dia alasannya dimarahin sama suaminya gitu. Ya udah saya transfer yang 800-nya. Gak lama ternyata dia mesen Gojek, mesen Grab, itu hari Jumat sebelum Jumatan mesen Grab, langsung datang ke Indomaret. Mas itu saudara saya. Nah dia bilang saudaranya gitu, pamannya katanya nge-Grab. Saya tanya mas saudaranya ibu ini, dia bilang bukan, saya Grab, disuruh orderan kata dia. Nah kan mulai curiga juga ya. Ya udahlah tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan uangnya udah ada masuk di saya 1 juta. Nah barangnya saya kasih ke dia sama casan, saya fotoin langsung kirimin, bu ini orangnya udah sampai gitu. Ya, intinya transaksi selesai dong, ada uang ada barang ya kan, udah beres. Nah setelah beberapa hari kemudian, beberapa hari kemarin itu saya cek di BRI Mobile saya, mobile banking. Itu saya cek ada aktivitas ya biasa-biasa aja ya, karena di situ udah berapa lama nggak saya cek gitu kan. Tapi di situ ada keterangan di saldonya itu min 900 sekian gitu. Mungkin min 1 jutaan, tapi karena ada saldonya jadi min 900 sekian, pokoknya 900-an lah. Saya kira itu hanya sistem error, karena biasanya kan kalau mobile banking gitu kalau sinyal kita lemah itu suka error angkanya gitu ya, jadi hilang atau gimana. Nah saya kira itu seperti itu, jadi saya abaikan aja gitu kan. Nah tapi saya biarkan, habis itu saya melakukan transaksi, saya masukin saldo ke rekening saya. Kok bukan bertambah jadi 300.000, malah dia berkurang jadi min 600.000. Jadi seolah-olah saya bayar hutang dong 300.000. Nah ini kan aneh gitu kan. Setelah itu saya stop, saya tidak lanjutkan transaksi apapun. Saya cek tidak ada dana berkurang, tidak ada keterangan mutasi berkurang, kan nggak ada keterangan mutasi pengurangan atau segala macam. Itu saya langsung cek, datengin ke BRI tempat saya bikin ATM di Lamaran, Karawang. Nah saya tanya setelah ngantri panjang, ternyata situ ada yang diblokir itu adalah saldo sebesar 1 juta. Saya diblokir dan keterangannya ternyata apa teman-teman? Keterangannya adalah tindak pidana kriminal penipuan jual beli online. Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya istighfar. Itu sih mbak-mbaknya udah ngeliatinnya aneh, mungkin saya melakukan tindak pidana kriminal gitu ya. Padahal saya tidak merasa melakukan tindak pidana kriminal, apalagi penipuan jual beli online. Kalau memang HP-nya itu minus gitu kan, atau HP itu tidak sampai, harusnya dia ngechat dong. Tapi dari kemarin saya chat juga, saya nawarkan barangnya lain yang kata dia mau beli, nggak balas-balas, bahkan checklist 1 gitu. Ya mungkin dia udah ganti HP apa gimana, atau ngeblokir saya. Intinya dia tidak bisa dihubungin lagi setelah itu, sama sekali tidak bisa dihubungin. Bahkan sampai tadi pun saya hubungin tidak bisa gitu kan, apa ngeblokir saya apa gimana. Tapi saya nggak tahu apakah benar dia yang melakukan gitu ya. Tapi setelah saya cek itu ada tindak pidana kriminal penipuan jual beli online, ya saya ingatnya ke situ doang, karena dia doang yang melakukan transaksi setelah transfer sebesar 1 juta. Jadi sepertinya mungkin bisa jadi dia gitu yang melakukannya. Makanya saya melakukan laporan ke BRI. BRI setempat tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengurusnya gitu ya. Jadi harus langsung ke BRI pusat. Setelah itu langsung saya urus, saya telepon BRI pusat. Bisa coba nanti diverifikasi atau didampingi BRI pusat sama BRI setempat di sini gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah suatu yang fatal ya, karena pertama ini adalah pencorengan nama baik. Kalau tidak segera saya urus, bisa-bisa saya tertuduh sebagai kriminal. Terus rekening saya nanti coret hitam semua gitu. Saya pernah melakukan tindak kejahatan, padahal saya tidak pernah melakukan apapun. Pinjaman tidak pernah ke bank gitu. Kalau tiba-tiba berkurang, apalagi melakukan penipuan. Kalau emang ada, saya ada toko, ya orang pasti tetap suruh datang ke sini. Tapi setahu saya tidak pernah. Pokoknya setiap transaksi itu rata-rata lewat Shopee gitu kan, di online paling laptop atau apa.
Tapi kebanyakan semua itu sistem COD. Baik saya yang datang ke rumah dia ataupun ketemuan di mana, ataupun dia yang datang ke toko. Jadi insya Allah tidak pernah ada hal-hal seperti itu. Cuman satu transaksi ini yang sangat mencurigakan. Jadi ini teman-teman pengalaman pribadi saya yang saya ceritakan sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang jual beli online juga yang tahu atau pernah mengalami tindak seperti ini, ya silahkan nanti dikasih tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi yang terpenting sekarang, yang pertama dari hitung-hitungan, ya saya tidak ingin dirugikan sebesar 1 juta itu. Yang kedua, saya tidak mau dituduh sebagai kriminal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Masya Allah. Saya akan segera mengurusnya. Kalau emang sampai ke kantor polisi, sampai ke kepolisian, saya siap gitu untuk mengurusnya, karena saya punya bukti-bukti, baik dari bukti-bukti transfer atau bukti-bukti barangnya sampai segala macam. Saya masih punya semua, dokumennya masih ada, masih lengkap. Tapi ini yang saya takutkan seperti ini teman-teman, yang sangat saya takutkan. Takutnya si orang ini gitu ya, si ibu-ibu atau si bapak-bapak ini, dia melakukan jual beli online, posting suatu barang, baik itu di Instagram, di Facebook, atau di Shopee atau segala macam. Terus kemudian dia mengatasnamakan nomor rekening saya. Dia jual apa, orang udah transfer atas nama saya, akunnya tiba-tiba hilang, kan nomor rekeningnya masih ada mengatasnamakan saya. Jadi saya dituduh oleh orang-orang yang ditipu sama dia sebagai penipu. Jadi mereka taunya nama saya karena mereka transfer ke rekening tersebut. Padahal saya tidak pernah melakukan apapun. Ya kita sama-sama ambil pelajaran ya buat kita semua. Jadi penipuan itu tidak selalunya kita transfer terus kemudian kita ditipu, barang tidak datang. Tapi kita yang ditransfer pun, kita jual barang, kita kirim, kita dituduh penipu teman-teman. Hati-hati, ini modus penipuan. Jadi saya laporkan tindak pidana seperti ini. Ini juga buat pelajaran buat teman-teman semua. Jadi harap lebih berhati-hati lagi gitu ya. Hati-hati pokoknya teman-teman ya. Jangan sampai data pribadi kita dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan penipuan. Karena fatalnya gini, nanti tiba-tiba suatu saat kita lagi santai-santai, tiba-tiba polisi datang ngegerebek kita, ada apa kita nggak tahu apa-apa. Ternyata kita dituduh melakukan tindak pidana kriminal. Jadi ini saya share teman-teman agar kita semua pokoknya lebih berhati-hatilah dalam melakukan jual beli online. Oke teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman yang punya solusi atau pernah mengalami hal seperti ini, boleh bantu ya, kasih masukan kepada saya di kolom komentar agar permasalahan ini bisa cepat selesai, uangnya bisa diambil lagi gitu kan, terus kasusnya kelar, mudah-mudahan bisa cepat selesai permasalahan ini. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Ya sama-sama kita ambil hikmahnya aja ya, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam jual beli online, terutama kita transfer atau kita yang ditransfer harus lebih hati-hati. Oke, terima kasih, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.